Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bu Mulyani SPD dan teman-teman semua. Saya Marsha Cantika dari kelas 10 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Sebelum memulai presentasi, saya mempunyai quotes. Hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tidak dikatakan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, tergantung dari peninjauannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi menurut lawan bicara. Jenis-jenis komunikasi menurut lawan bicara yaitu 1. Komunikasi pribadi. Artinya, komunikasi berlangsung antara pribadi satu dengan satu lainnya. 2. Komunikasi umum. Artinya, komunikasi yang berlangsung antar satu orang dengan banyak orang. 2. Komunikasi menurut jumlah orang yang berkomunikasi. Jenis-jenis komunikasi menurut jumlah orang yang berkomunikasi yaitu 1. Komunikasi perseorangan. Artinya, komunikasi yang berlangsung antar personal. 2. Komunikasi kelompok. Artinya, komunikasi yang dilakukan antar kelompok. 3. Komunikasi menurut tujuannya. Komunikasi menurut tujuannya dapat dibedakan yaitu 1. Komunikasi menurut tujuan memberi perintah. 2. Komunikasi untuk tujuan memberikan nasihat atau ucapan selamat. 3. Komunikasi tujuan memberikan saran atau kritik. 4. Komunikasi tujuan berpidato. 5. Komunikasi untuk tujuan ceramah. 6. Komunikasi untuk tujuan rapat. 7. Komunikasi untuk tujuan perundingan. 8. Komunikasi untuk tujuan mengadakan wawancara. 4. Komunikasi menurut cara penyampaian. Jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya yaitu A. Komunikasi lisan. A. Komunikasi lisan. 1. Secara langsung, seperti berdebat dan berdialog. 2. Secara tidak langsung, seperti melalui media yaitu telepon. B. Komunikasi tertulis. 1. Dalam bentuk gambar yang digunakan untuk berita atau pesan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. 2. Dalam bentuk surat yang digunakan untuk menyampaikan berita atau pesan yang sifatnya rahasia. 5. Komunikasi menurut prosesnya. 1. Komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang dipisahkan secara tatap muka. 2. Komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang dipisahkan oleh jarak. 6. Komunikasi menurut ruang lingkup. 1. Komunikasi internal, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam suatu organisasi. 2. Komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang berlangsung antar pihak organisasi atau instansi dengan pihak masyarakat. 7. Komunikasi menurut perilakunya. 1. Komunikasi formal, mempunyai sanksi resmi bersumber dari atasan. 2. Komunikasi nonformal, berlangsung tidak resmi, dapat terjadi dari mulut ke mulut. B. Bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya, maupun yang sifatnya selevel. Artinya, komunikasi yang disampaikan pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik. 1. Komunikasi horizontal, yaitu komunikasi secara mendatar di antara sesama karyawan. Komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Fungsi komunikasi horizontal atau ke samping digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang sama. Komunikasi ini berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon atau melalui pesan tertulis. 2. Komunikasi vertikal, yaitu sering disebut juga komunikasi silang. Berlangsung dari seseorang kepada orang lain dalam posisi yang berbeda dalam arti pihak yang satu
tidak berada pada jalur struktur lain. Contohnya adalah komunikasi pimpinan dan bawahan. Fungsi komunikasi vertikal ke bawah digunakan pimpinan untuk 1. Melaksanakan kebijaksanaan, prosedur kerja, peraturan, instruksi mengenai pelaksanaan kerja bawahan. 2. Menyampaikan pengarahan doktrinisasi, evaluasi, dan teguran. 3. Memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijaksanaan organisasi, dan insentif. 3. Komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini juga sering disebut komunikasi silang. Berlangsung dari seseorang kepada orang lain dalam posisi yang berbeda, dalam arti pihak yang satu tidak berada pada jalur struktur yang lain. Fungsi komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda, tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.